Selamat datang, salam dan bahagia. Berikut ini adalah koneksi antar materi pada modul 2.3 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 oleh saya Dumasari Luman Raja dari SMK Negeri 2 Wengapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Materi pada modul 2.3 berbicara mengenai coaching untuk supervisi akademik. Pada koneksi antar materi diawali dengan refleksi pengalaman belajar modul 2.3, memahami bagaimana pengertian coaching, di mana pengertian coaching berhubungan dengan hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif, dalam posisi yang sejajar yang memicu hubungan kemitraan, serta pikiran-pikiran kreatif yang memaksimalkan potensi pribadi dan keprofesionalannya. Sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, coaching dalam konteks pendidikan merupakan proses menuntun, di mana menuntun murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Dalam proses coaching tersebut, guru dapat memberikan tuntunan kepada murid-muridnya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan reflektif, yaitu pertanyaan-pertanyaan berbobot, agar dapat memancarkan kekuatan kodrat yang ada dalam diri murid-muridnya. Dalam proses coaching, guru yang berperan sebagai coach dan murid berperan sebagai coachee. Seorang coach harus mampu melihat peluang dari coachee-nya untuk melihat peluang-peluang dan pengembangan potensi di masa yang akan datang. Supervisi akademik bertujuan untuk memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid melalui pengembangan kompetensi guru agar dapat melakukan pembelajaran-pembelajaran yang berpihak kepada murid. Melalui proses coaching akan menjawab bahwa kegiatan supervisi akademik yang memberdayakan dan mengembangkan potensi di dalam diri dalam rangka meningkatkan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Kita mengetahui bahwa supervisi akademik bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan guru, kemudian meningkatkan kualitas guru, dan meningkatkan motivasi atau komitmen dari guru-guru tersebut. Kualitas pembelajaran akan meningkat seiring dengan meningkatnya motivasi kerja para guru. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching maka akan dapat melihat kekuatan yang ada di dalam gurunya tersebut. Kemudian paradigma yang berpikir coaching akan memberdayakan bagi setiap warga sekolah. Supervisi akademik dengan berpikir coaching maka akan membantu para guru-guru dalam proses peningkatan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran baru yang dimodifikasi dari pembelajaran sebelumnya. Melalui supervisi akademik yang dengan paradigma coaching tersebut, maka setiap guru dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian konstruktif, di mana bertujuan mengembangkan kompetensi individu, dan yang berikutnya harus terencana, kemudian ada proses reflektif, ada proses yang sangat objektif, kemudian berkesinambungan. Selanjutnya yang terakhir adalah komprehensif, di mana mencakup semua tujuan dari supervisi akademik tersebut. Pelaksanaan supervisi akademik di sekolah didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah tersebut, dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan dalam 3 tahap. Yang pertama adalah perencanaan, pelaksanaan, dan penindaklanjutan. Di tahap yang pertama yang disebut dengan pra-observasi, di mana supervisor harus merumuskan tujuan terlebih dahulu, melihat pada kebutuhan pengembangan guru, apa yang harus dikembangkan dari guru tersebut, sehingga dapat memilih pendekatan metode yang digunakan, kemudian menentukan jadwal dan mempersiapkan ragam-ragam dari instrumen. Pada tahap pertama ini, supervisor menyiapkan tujuan besar supervisi dan tujuan percakapan awal. Guru menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut
menginformasikan kepada supervisor apa-apa yang harus dikembangkan. Seorang supervisor dan guru juga menyepakati sasaran dari observasi, kemudian menyepakati waktu kunjungan dan waktu percakapan pasca observasinya. Seorang supervisor harus menginformasikan bahwa ia akan mencatat kegiatan tanpa menilai dan percakapan pra-observasi sebaiknya berlangsung dengan suasana santai dan kekeluargaan dan membangun suasana yang sangat positif. Pada tahap yang kedua, di sini adalah tahap pelaksanaan, adalah pelaksanaan observasi di kelas. Observasi pembelajaran yang biasanya disebut dengan supervisi klinik. Ada interaksi yang bersifat kemitraan di sini. Sasarannya berpusat kepada strategi pembelajaran, aspek pengajaran yang hendak dikembangkan oleh guru sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada saat pra-observasi. Pada langkah yang terakhir, percakapan pasca observasi idealnya berisikan aktivitas yaitu percakapan mengenai analisis hasil data observasi, kemudian percakapan umpan balik, kemudian percakapan mengenai perencanaan area pengembangan, kemudian rencana aksi pengembangan diri, dan yang berikut adalah dalam percakapan pasca observasi, supervisor dapat menggunakan metode percakapan untuk refleksi. Dalam supervisi akademik dengan menggunakan paradigma coaching perlu memperhatikan prinsip-prinsip dan sebelumnya bahwa coaching tersebut dapat dilaksanakan dengan metode alur tirta. Prinsip-prinsip yang ada di sana yang pertama adalah kemitraan, kemudian memaksimalkan potensi, kemudian ada prinsip proses kreatif. Dalam pelaksanaan coaching ada kompetensi coach yang dikembangkan. Potensi tersebut berupa hadir penuh, bagaimana juga mendengarkan dengan aktif, yang terakhir adalah bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dengan menggunakan prinsip-prinsip coaching tersebut, dengan memperhatikan kompetensi-kompetensi seorang coach dengan menggunakan metode tirta, maka coaching akan merupakan percakapan yang dapat menggali potensi, kemudian dapat mencari jalan keluar oleh coach tersebut tanpa harus menggurui, sehingga memunculkan motivasi oleh coachnya dan komitmen oleh coachnya, sehingga coach ingin berubah dan meningkatkan potensinya untuk memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dalam proses coaching yang menemukan solusi, menemukan jalan keluar adalah seorang coaching. Percakapan pada pelaksanaan coaching menggunakan prinsip kemitraan, maka tidak ada rasa dihakimi atau diberi label, tidak ada rasa digurui, dan melalui prinsip mendengarkan dengan aktif dan hadir penuh, maka seorang coach akan menumbuhkan rasa keterbukaan, sehingga ada rasa percaya dari coaching yang memunculkan empati. Pada proses coaching akan muncul percakapan yang kreatif, dapat menggali potensi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dilakukan oleh seorang coach, maka akan muncul suatu motivasi, komitmen, dan tanggung jawab oleh coach tersebut. Komitmen yang tumbuh dalam percakapan tersebut akan merubah perilaku seorang coach yang menjadi jauh lebih baik dan berhasil pada masa yang akan datang. Dalam perjalanannya, selama mengikuti supervisi, pengalaman saya adalah seiring dengan apa yang sudah dialami, sering sekali supervisi itu diartikan adalah mengecek kesiapan mengajar dan kelengkapan administrasi belaka, di mana supervisi itu dilaksanakan sekedar untuk menilai dengan menggunakan format-format yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian supervisi akademik akan menjadi momok yang menakutkan. Maka pelaksanaannya hanya sekedar melengkapi administrasi. Inilah pengalaman-pengalaman yang pernah saya rasakan. Namun setelah mempelajari coaching untuk supervisi akademik, ternyata supervisi akademik dengan paradigma coaching dilaksanakan untuk memberdayakan. Melalui supervisi akademik berparadigma coaching akan menumbuhkan proses dari
menumbuhkan kemitraan. Kemudian dari proses tersebut akan muncul keterbukaan dan akan memunculkan motivasi, menggali kompetensi, dan mampu melihat peluang-peluang di masa yang akan datang. Paradigma coaching yang dilaksanakan pada supervisi akademik akan menuntun menemukan kekuatan kodrat seorang guru, bahkan seorang murid. Proses menuntun murid dan guru akan menjadikan murid dan guru menjadi orang-orang yang merdeka mandiri dalam mengambil keputusan dan mampu bertanggung jawab akan apa yang menjadi tindakannya. Kemudian dapat menemukan kompetensi untuk mencapai visi sekolah dengan bertumbuhnya budaya positif dan akan mencapai well-being sekolah.